Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Al-Munawar, NPM 1935 10487. Saya dari kelas 5E. Sini saya akan menjelaskan tentang program mobile fundamental. Introduce to React Native. Mengenal React Native. React Native merupakan sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React merupakan library JavaScript front-end sumber terbuka dan gratis untuk membangun user interface yang tujuan awal mentargetkan untuk browser, yaitu untuk web, namun sekarang tetap berkembang sehingga juga menargetkan mobile platform. Dengan kata lain, React dapat diimplementasikan di dalam web, juga di dalam mobile platform. React Native, CLI, dan Expo. Dalam mengembangkan aplikasi menggunakan framework React Native ada dua lingkungan pengembangan yang dipakai. Yang pertama, CLI. Mengembangkan React Native dengan CLI atau Command Line Interface adalah cara paling awal dalam pengembangan. Jika ingin menginisiasi aplikasi, kita menggunakan CLI. Kita akan lebih mudah dalam pengembangan dan leluasa menggunakan native module. Selain itu, menggunakan model ini kita akan mendapatkan update yang lebih cepat. Berikut kelebihan dan kekurangan penggunaan CLI. Kelebihan CLI yang pertama, bisa menggunakan native module. Yang kedua, mendapat update lebih cepat. Kekurangan CLI yang pertama, membutuhkan Android Studio untuk menjalankan. Yang kedua, tidak mengembangkan iOS tanpa Mac. Yang ketiga, untuk share aplikasi harus mengirim file. Yang keempat, inisiasi project memakan waktu relatif lebih lama. Selanjutnya, Expo. Expo adalah suatu tools yang dibuat di atas React Native yang membantu untuk mudah dalam membuat project iOS dan Android. Expo menjadi terkenal karena kemudahan dan fasilitasnya seperti XDA, Expo CLI, Expo Silent, Expo SDK. Berikut kelebihan dan kekurangan Expo. Kelebihan Expo yang pertama, memulai project lebih mudah. Yang kedua, kalau kolaborasi dengan tim lebih mudah dengan adanya Expo Silent. Yang ketiga, bisa di-eject. Yang keempat, Expo bisa langsung membuat file. Kekurangan Expo yang pertama, tidak bisa menggunakan native module. Yang kedua, ukuran aplikasi untuk yang sederhana seperti Hello World minimal 25 MB. Yang ketiga, ketika eject versi sesuai dengan Xpocket. Yang keempat, update React Native lebih lama karena membutuhkan banyak penyesuaian. Selanjutnya, environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi React Native. Persiapan untuk membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan React Native. Agar siap untuk mengembangkan sebuah React Native, perlu untuk menginstal beberapa aplikasi atau software, yaitu Node.js, Git, Android Studio untuk Android, Xcode untuk iOS. Yang keempat, text editor. Selanjutnya, membuat project baru di React Native. Untuk membuat project baru React Native bisa dengan mengikuti instruksi yang ada pada website resmi, yaitu dengan menjalankan npx React Native init nama project pada terminal. Contohnya seperti di bawah. Menjalankan aplikasi React Native di emulator dan real device. Untuk menjalankan React Native pada emulator dan real device, yaitu dengan masuk ke
directory project di terminal lalu menjalankan emulator Android atau iOS. Untuk menjalankan emulator Android ada dua cara, yaitu yang pertama, dengan membuka aplikasi Android Studio, lalu bisa dari configure atau dengan membuat project baru, setelah itu masuk ke AFD, manager dan menjalankan emulatornya. Yang kedua, dengan membuka melalui terminal dengan membuka directory SDK lalu masuk ke emulator dan menjalankan AFD. Nama AFD adalah nama emulator yang ada. Setelah membuka emulator, lalu menjalankan server React Native dengan menjalankan yarn start atau npm start di dalam directory project React Native dengan menjalankan yarn Android atau npm Android pada terminal. Memahami struktur project React Native. Setiap framework ketika selesai diinstal pasti akan menampilkan struktur file dan folder yang berbeda. Project React Native yang diinstal dengan CLI memiliki struktur seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, membuat komponen dengan fungsional komponen dan kelas komponen. React komponen. React komponen adalah susunan kode yang dapat dirender menjadi tampilan atau UI. Komponen dalam aplikasi React dapat berbentuk sebuah fungsi ataupun kelas stateful komponen JavaScript. Fungsional komponen. Komponen fungsional dibuat dengan menggunakan fungsi dari JavaScript. Komponen ini simple dan tidak dapat memiliki local state. Sedangkan kelas komponen ini dibuat menggunakan sintak kelas dari JavaScript. Komponen tipe ini memiliki fitur tambahan seperti local state dan life cycle method. Memilih tipe komponen yang tepat. Gunakan fungsional komponen jika yang pertama, komponen bentuknya sederhana. Yang kedua, tidak memiliki logik yang kompleks. Yang ketiga, reusable. Gunakan kelas komponen jika yang pertama, komponen kompleks dan menampung komponen lainnya. Yang kedua, memiliki logik yang kompleks. Yang ketiga, membutuhkan local state. Yang keempat, membutuhkan life cycle method. Sekian, terima kasih. Jika saya ada salah, mohon dimaaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.